Kekhalifahan Bani Umayyah muncul setelah masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Masa kekhalifahan adalah pada tahun 661 sampai 759 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Nama Umayyah berasal dari kakek buyutnya Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Tahkim merupakan upaya perdamaian dengan menunjuk juru runding dari masing-masing pihak. Pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai dari pasukan Muawiyah agar tidak jatuh banyak korban. Pihak Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah menunjuk Amr bin Ash. Mereka sepakat untuk mengadakan gencatan senjata dan mengembalikan persoalan kepada Kitabullah. Masing-masing kubu membawa 400 pasukan di Daulatul Jandal Azruh. Abu al-Asy'ari berpidato dengan isi mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Isi pidato dari Amr bin Ash adalah mengokohkan kedudukan Muawiyah karena dia adalah ahli waris Utsman bin Affan. Hasil dari tahkim adalah pencopotan jabatan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dari jabatan. Ali memimpin di daerah Kufah, sedangkan Muawiyah dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam. Sementara itu, pendukung Ali bin Abi Thalib keluar dari golongan Ali dan menamakan dirinya sebagai golongan Khawarij. Usai pembunuhan Ali, Hasan bin Ali mengambil kekhalifahan. Saat itu, umat muslim sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan semenjak terbunuhnya Utsman hingga pergolakan di kepemimpinan Ali. Karena Hasan tidak menyukai kekacauan dan lebih menyukai perdamaian bagi kaum muslim, Hasan bin Ali turun dari jabatan dan membuat perjanjian damai dengan syarat yang disetujui kedua pihak. Hasan menuliskan perjanjian kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah ke Muawiyah pada akhir Rabiul tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan di dinasti Bani Umayyah. Kemudian dinasti Bani Umayyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Ada 14 khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Nama aslinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Beberapa kebijakan: 1. Memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus dan Suriah. 2. Menciptakan sistem pemilihan dengan cara monarki hereditas. Dan yang ketiga, mengubah fungsi Baitul Mal menjadi harta kekayaan warga raja. Kedua ada Yazid bin Muawiyah tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau membayarnya. Kemudian dia mengirim surat kepada gubernur Madinah untuk meminta baiat kepadanya beserta warga Hijaz. Dengan cara itu, semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Pengangkatannya menimbulkan pemberontakan. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yazid mengangkat putranya yaitu Muawiyah II yang berusia 23 tahun untuk menggantikannya pada tahun 64 Hijriah. Muawiyah II berbeda dengan ayahnya, ia tidak berwatak keras dan juga tidak suka perang. Dia adalah orang yang saleh tetapi kurang cakap dalam kepemimpinan dan lambat dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia meninggal setelah 3 bulan menjadi khalifah.
Yang keempat ada Marwan bin Hakam atau Marwan I pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 685 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Marwan menjabat sebagai kepala lembaga sekretariat yakni Ad-Dawawin yang mempunyai kewenangan sangat menentukan dalam setiap keputusan khalifah. Pada masa Muawiyah menjadi khalifah, Marwan menjabat sebagai gubernur Madinah. Marwan adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita tinggi. Ia hanya menjabat selama 9 bulan 18 hari. Dan kebijakannya antara lain: 1. Meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Yang kedua, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Dan yang ketiga, mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Dan yang keempat, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Kelima ada Abdul Malik bin Marwan tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik mulai menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun. Pada saat Muawiyah menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Madinah meski saat itu ia baru berusia 16 tahun. Kebijakannya antara lain: 1. Mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi atau nasional menggantikan bahasa Persia dan Romawi. Yang ketiga, mendirikan balai kesehatan. Keempat, melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, mendirikan bangunan-bangunan. Dan yang keenam, membentuk mahkamah tinggi. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Abdul Malik adalah putra Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat pada tahun 86. Ia memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas hingga ke India, Afrika Utara, Maroko, dan Andalusia. Kebijakannya antara lain: 1. Penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Musa bin Nusair, Panglima Thorif, dan Panglima Thorik bin Ziyad. 2. Penaklukan wilayah Kasgar di bawah komando pimpinan Khorasan Qutaibah bin Muslim al-Bahili. 3. Penaklukan negeri Sind di bawah komando Muhammad bin Khosimat Skafi. 4. Mengembangkan seni kebudayaan. 5. Membangun rumah sakit, panti jompo, gedung pemerintahan, dan madrasah. 6. Memperbaiki makam Rasulullah SAW. 7. Merenovasi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Umawi di Damaskus. 8. Membangun Masjid Agung, Damaskus, dan Masjid Madinah. Sulaiman bin Abdul Malik tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 711 Masehi. Sulaiman merupakan saudara Walid bin Abdul Malik. Ia menggantikannya setelah Khalifah Walid I meninggal. Di masa pemerintahannya terjadi jihad untuk menaklukkan Konstantinopel dan wilayah lainnya. Barang yang diambil secara zalim pun dikembalikan kepada pemiliknya. Ia memulai dan mengakhiri pemerintahannya dengan kebaikan. Di awal masa pemerintahannya, ia menegakkan kewajiban sholat. Tepat waktu di akhir pemerintahannya, ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikannya. Khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Ia menyatakan akan memperbaiki dan meningkatkan keadaan dalam negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada memperluas wilayah. Ia juga memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz antara lain yaitu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan palsu,
dan memajukan ekonomi, di mana beliau mengurangi atau meningkatkan pajak dan membebaskan jizyah bagi penduduk yang sudah masuk Islam. Khalifah yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Yazid menjadi khalifah saat berusia 36 tahun. Pada waktu pemerintahan inilah propaganda dari keturunan Bani Abbasiyah mulai dilancarkan secara aktif. Konflik antar suku dan ras yang paling menonjol pada masanya yang menyebabkan dinasti Umayyah sudah diambang pintu kehancuran, dan gerakan Abbasiyah sudah di mana-mana. Yazid pun wafat dalam kondisi negara yang kacau. Khalifah ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisham, kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. 2 tahun sesudah penaklukan Pulau Sisili, ia wafat dalam usia 55 tahun pada tahun 743 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Ada beberapa usaha Hisham dalam meningkatkan pembangunan negara, antara lain yaitu membangun pabrik senjata, mendirikan perusahaan kain sutra yang halus, dan membangun tempat-tempat pacuan kuda. Walid bin Yazid. Walid bin Yazid menggantikan pamannya Hisham bin Abdul Malik pada tahun 125 Hijriah. Ia hampir secara cepat mulai menargetkan pihak-pihak yang menentangnya, sehingga menimbulkan kebencian yang meluas terhadapnya dan Bani Umayyah. Ia akan menyiksa siapa saja yang berpihak pada Hisham. Karena terjadi perseteruan sengit di antara keduanya akibat akhlak Walid yang tidak baik, Yazid menangkap orang-orang yang dianggap dapat membahayakan kekuasaannya, termasuk keluarga Hisham. Dan Walid pun terbunuh pada 16 April 744 saat memerangi beberapa musuhnya. Khalifah yang ke-12 yaitu Yazid bin Walid. Fase kemunduran Daulah Umayyah sudah dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan tidak dapat mengendalikan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Puncaknya pada saat pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Pengangkatan kedua khalifah itu membuat masyarakat semakin membenci dan marah kepada pemerintah. Pemerintahan Yazid bin Walid tidak mendapat dukungan rakyat karena kebijakannya suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya tidak stabil dan banyak pemberontakan. Khalifah ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid. Pengangkatannya sebagai khalifah tidak memperoleh suara bulat di lingkungan keluarga Daulah Umayyah dan rakyatnya, sehingga keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontakan. Ia menggerakkan pasukan besar berkekuatan 80.000 orang dari Armenia menuju Syria. Ia dengan sukarela mengundurkan dirinya dari jabatan khalifah dan mengangkat bayat terhadap Marwan bin Muhammad. Dia memerintah hanya selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah. Dan khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad adalah cucu dari Marwan bin Hakam, khalifah keempat. Ia merupakan seorang ahli negara yang bijaksana. Beberapa pemberontakan dapat ditumpas, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang kuat pendukungannya. Marwan melarikan diri ke Hurah lalu ke Damaskus. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir. Pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah, ia tewas di Busair, daerah Al-Fayun, Mesir, di tangan Shalih bin Ali. Dengan demikian, berakhirlah Daulah Umayyah di Damaskus. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah.
Ada beberapa kebijakan penting di masa Daulah Umayyah. Yang pertama, pada waktu itu, penduduk yang ada di luar Jazirah Arab memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Oleh karena itu, dikembangkannya ilmu seperti tarik, fikih, dan hadis. Yang kedua, adanya penetapan bahasa Arab sebagai bahasa umat. Yang ketiga, diangkatnya keturunan Arab sebagai pemimpin di berbagai wilayah yang telah ditaklukkan. Masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 660 Masehi sampai 743 Masehi. Ada beberapa kemajuan-kemajuan pada pemerintahan itu, diantaranya yang pertama, pada bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Lalu, terjadinya akulturasi dan perkawinan silang. Daulah Umayyah semakin berkembang setelah menguasai Spanyol, Afrika Utara, Palestina, Semenanjung Arabia, dan kepulauan lainnya. Yang kedua, pada bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Pada masa Daulah Umayyah dibentuk organisasi Kertanegara yang meliputi yang pertama An-Nidabul Siyasi, yaitu organisasi politik yang kekhalifahannya berubah dari sistem syura ke sistem monarki. Terdiri dari Al-Kitabah Negara, seperti Kitabur Rasain, Kitabul Kharaj, Kitabul Jundi, Kitabul Syuriah, dan Al-Hijabah atau pengawal Khalifah. Yang kedua ada An-Nidamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga ada An-Nidamul Mal atau organisasi pertahanan. Yang keempat ada An-Nidamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang kelima ada An-Nidamul Qadai, yaitu organisasi kehakiman. Yang ketiga ada bidang hukum. Pada dinasti Umayyah dibentuk organisasi kehakiman seperti An-Nidamul Al-Qadha yang terdiri dari 3 badan. Yang pertama Al-Qadhi. Al-Qadhi adalah lembaga yang bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya karena mencari hukum sendiri dari Alkitab dan Sunnah. Yang kedua ada Al-Hisbah, yaitu lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga ada An-Nadhar fil Mazalim, yaitu mahkamah tertinggi. Bisa disebut mahkamah banding. Lembaga peradilan yang dipegang oleh orang Islam, sedangkan orang non-Muslim memiliki hukum yang ada di bawah kebijakannya masing-masing. Kebijakan keempat ada pada bidang pembangunan kota. Yang pertama, kota Damaskus sebagai kota yang besar dan megah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, ada kota Kairawan. Kota ini sebagai benteng perlindungan kaum muslimin dan kekayaannya dari serangan musuh. Yang kelima, ada pada bidang pendidikan. Dapat dikelompokkan dari beberapa bidang. Yang pertama, kedokteran. Kedokteran pada masa itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang dikenal sebagai ahli bedah dan lain-lain. Yang kedua, pada bidang sejarah. Tokoh yang terkenal antara lain yang pertama Abu Bakar bin Umar, yang kedua ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Yang ketiga ada pada bahasa dan sastra. Tokoh yang terkenal pada masa itu adalah yang pertama Abu Amir Abdullah, yang kedua ada Ali Al-Kali, yang ketiga ada Abu Amr Ibnu Muhammad. Yang keempat ada pada bidang kimia. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Yang kelima ada ilmu-ilmu nakli yang meliputi ilmu qiraat, hadis, tafsir, nahwu, bahasa, dan kesastraan. Kemajuan selanjutnya ada yang keenam ada pada bidang
arsitektur. Beberapa peninggalan pada masa ini seperti Masjid Agung di Kufah, Masjid Batu Karang, Istana Al-Jaferiyah di Saragossa, dan lain-lain. Yang ketujuh ada pada bidang militer. Dinasti Umayyah berhasil menaklukkan beberapa wilayah, di antaranya yang pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil sampai dengan pengepungan Konstantinopel. Yang kedua ada pada wilayah Afrika Utara sampai Samudra Atlantik di Gunung Torik. Yang ketiga di wilayah timur sampai sebelah timur Kufah. Masyarakat dinasti Umayyah terbagi menjadi 4 kelas sosial. Yang pertama adalah kelas tertinggi. Kelas tertinggi berisi para penguasa Islam yang dipimpin oleh keluarga kerajaan dan kaum aristokrat atau bangsawan Arab. Yang kedua adalah kelas sosial kedua, berisi para mualaf yang masuk Islam melalui paksaan. Yang ketiga adalah kelas sosial ketiga, berisi anggota sekte dan para pemilik kitab suci yang diakui atau yang disebut al-Dhimmah, yaitu orang Yahudi, Kristen, dan Saba yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam. Yang keempat adalah kelas paling rendah. Kelas paling rendah berisi oleh golongan para budak. Runtuhnya Daulah Umayyah ada beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpuasan pemeluk agama non-Islam di Arab atau disebut mawali. Kaum mawali merasa tidak mendapatkan hak yang sama. Yang kedua, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan atau disebut monarki hereditarias. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Arab Utara dan suku Arab Himriyah Arab Selatan, di mana Bani Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Umayyah dikarenakan hidup mewah di lingkungan istana. Yang kelima, konflik-konflik dari beberapa golongan yang membelakangi terbentuk Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang dan mengancam Umayyah. Yang keenam, menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan yaitu secara umum dinasti Umayyah berhasil melahirkan peradaban Islam yang luar biasa. Era dinasti Umayyah ini menjadi catatan sejarah Islam yang berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kerajaan Islam mampu berdiri tegak dan bersaing dengan dua kerajaan besar non-muslim, yaitu Persia dan Bizantium. Secara moralitas politik dan moralitas keagamaan, dinasti Umayyah ini mengalami kebobrokan moral, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Tidak satu pun dari khalifah-khalifah dinasti Umayyah ini yang mencontoh moralitas politik Rasulullah SAW.